Baik, puji Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah saudara lagi pada malam hari ini dengan suasana yang sedikit berbeda, ya, di mana tempat saya terang, tempat saudara gelap, ya. Dan luar biasa tempat ini mungkin pertama kali buat saya, ya, hadir di ruangan yang baru ini. Senang sekali dan rasanya kayaknya saya nggak usah nginep di hotel lagi, tinggal saja di sini udah senang banget, ya. Oke, terima kasih buat pemimpin saudara, saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Julius Ishak yang sudah beri kesempatan buat saya dan teman-teman juga yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di sini. Nah, saudara, tentu pertemuan ini pertemuan khusus, saudaraku, ya, dimana kalau saudara senang dengan tema, senang dengan judul, ya, hari ini kita akan berbicara tentang intimacy. Coba katakan bersama saya apa? Intimacy, ya. Intimacy diterjemahkan keintiman, tapi saya lebih suka menggunakan istilah apa namanya? Romantis, ya, romantisme gitu ya. Nah, ternyata begini saudara, saya menemukan ya bahwa romantis itu atau keintiman itu mesti dibangun, saudara. Ya, keintiman itu tidak bisa akan bersifat menetap dan bertahan lama kalau tidak dibangun. Ya, saya menemukan seperti itu. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana, saudara, saya juga tadi dibisikin sama Pak David, ya, yang pimpin pujian tadi, saudara, bahwa kalau nggak salah di pertemuan ini ada tanya jawab, ya, Pak Wahyudi, betul ya? Ada tanya jawab. Jadi silahkan, ya, saudara bertanya, ya, samping saudara yang jawab, ya, saudara. Oh, saya yang jawab, ya. Nah, kalau begitu saya putuskan khotbah saya tidak panjang, ya, supaya kita bisa terjadi interaksi. Sebenarnya saya agak kaku nih berdiri di mimbar yang berjauhan sekali dengan saudara, apalagi topiknya topik keintiman. Jadi memang menunjukkan kita kurang intim, ya, saudara, ya. Ya, sebaiknya saya boleh maju ke depan, boleh, ya, tidak keberatan, atau teman bisa kasih mimbar saya di depan gitu, ya. Saudara nggak keberatan, ya, atau lampunya mau dinyalain juga boleh, saudara, ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ini aja cukup, ini boleh, ya, ya, ini bagus. Ya, wah ini lebih keren ini. Kok mati lagi? Ya, saudara. Ya, ruangan ini desain memang untuk lampunya mati hidup gitu, saudara, ya. Oke. Ya, luar biasa, senang sekali, ya. Nah, gini lebih dekat, saudara. Oh, silahkan, Bapak mau minum semua silahkan, ya. Ya, masuk surga, Pak, ya, puji Tuhan. Ya, saudara nggak keberatan, ya, kalau saya khotbah sambil jalan-jalan, nggak keberatan, ya, saudara, ya. Jawab dulu dong, keberatan nggak? Nggak, ya. Terakhir saya khotbah langsung pulang, saudaraku, ya. Jadi enak sekali. Oke, nah, saudara, oke, makasih, Pak. Saya mau tanya sama saudara, saudara, menurut saudara apa yang Tuhan lakukan, ya, setelah Tuhan menciptakan? Masih ingat nggak di kitab Kejadian tuh? Apa yang Tuhan buat atau apa yang Tuhan lakukan setelah Tuhan ciptakan semuanya? Ayo, masih ingat nggak, saudaraku, ya? Setelah Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua, ya, bahkan setelah Tuhan ciptakan manusia. Nah, ini urutan-urutan waktunya mesti diatur secara bijaksana nih, saudara. Tapi saya mau tanya intinya gini, saudara, seberapa saudara merenungkan bahwa apa yang Tuhan buat setelah Tuhan ciptakan manusia? Ayo, coba, menurut saudara apa? Ya, oh belum ada yang jawab, ya, saudara, belum, ya. Kira-kira apa? Ada yang ingat di kitab Kejadian tuh? Ayo, ya, Ibu, ya. Seorang diri saja. Oh, kayaknya bukan itu, saudara, ya. Saya mau ngomong salah nggak enak, tapi bagus, Bu, saya hargai. Nanti hadiahnya voucher di depan pintu sana, Bu, ada, ya. Oke. Ya, yang lain, teman, ayo cepetan. Saya kalau saudara nggak jawab, saya nggak khotbah nih, ya. Ayo, setelah Tuhan ciptakan manusia, dan memang kalau saudara baca ayatnya, tapi jangan buka Alkitabnya, ya, ntar ketahuan nih, ya. Itu memang setelah manusia itu diciptakan. Coba, ayo. Bukan. Udah saya bilang bukan, istirahat, bukan. Jangan, ini bukan. Ada yang, ayo silakan. Bukan juga, Bu. Ayo, tolong Ibu jawab lagi, tolong, ya, tolong. Ini keren ini. Ayo dong, cepetan. Yes. Apa? Kurang keras apa? Menciptakan? Bukan, itu sama Ibu tadi, ya.
Iya, jadi beranak cucu, bukan Bu, bukan, ya. Ya, tolong nama ibu ini dicatat ya. Ini bagus sekali buat apa? Sip, mantap, saya suka sekali dengan ibu ini. Ya, ayo teman-teman yang lain, ayo dong. Setelah semuanya, bahkan setelah ciptakan manusia, saudaraku, nah Tuhan ciptain itu tuh apa? Nyerah, udah. Masa nyerah sih nggak enak ya? Harusnya jawab, ini ada ini jawabannya. Hah? Hewan. Setelah Tuhan ciptakan hewan, Ibu, setelah Tuhan ciptakan pohon, setelah Tuhan ciptakan langit, bumi dan isinya, ya kan? Bahkan setelah Tuhan ciptakan manusia itu dalam waktu tidak lama, nah Tuhan buat itu tuh apa tuh? Hah? Apa? Penolong yang sebenarnya? Bukan, itu kan Ibu tadi udah jawab. Ya, silakan Bapak. Memberkati, sorry, bukan juga Pak. Ayo. Tulang rusuk, bukan. Tulang rusuk mah udah komplit Bu, ada di dalam. Ya, bukan tuh, bukan. Yang lain, ayo. Ayo saudara, please. Tidak baik kalau kau seorang diri saja. Itu jawabannya Ibu tadi, Bang. Jangan ngambil jawabannya Ibu itu. Ya. Apa itu? Bukan ya. Iya, ini bukan soal salah bener nggak. Ini, ayo Kokseng, ayo. Setelah semua udah cipta, terus Tuhan bikin manusia itu, ya. Tapi kemudian, nah Tuhan harus lakukan itu, karena ini memang fase pembuatannya itu tidak bersamaan dengan yang waktu kejadian pasal 1. Masa saudara lupa? Ya, Pak David. Oh, bukan ya? Oh, tadi gini variasi ya. Perempuan. Bukan. Ya, lagi. Membuat manusia tidur, bukan? Ya. Tolong lebih keras. Lebih keras. Ya. Taman Eden. Beri tepuk tangan dulu saudaraku. Ya, benar. Nah, pembuatan Taman Eden itu saudara baca nanti di Alkitab ya. Itu jedah waktu yang begitu singkat sekali, nangkap ya. Jadi Tuhan ciptain dulu manusia, laki-laki dulu. Belum ada Hawa, belum. Terus dalam waktu tidak lama, saudaraku, Tuhan ciptakan apa? Taman Eden ini terpisah. Tuhan ciptakan Taman Eden, di mana sesudah itu Tuhan taruh apa? Tuhan taruh Adam di sana, masih sendirian. Tapi tekanan saya memang sengaja saya mau kasih tahu gini loh. Sebelum nantinya manusia semuanya termasuk Adam dan Hawa itu melangsungkan aktivitasnya, melangsungkan hidupnya, nangkep maksud saya? Tuhan harus kasih tempat dulu. Tuhan harus buat tempat dulu yang namanya apa tadi? Taman Eden. Nah, ini yang saya mau terangkan dulu sebelum saya terangkan tentang keintiman, ya kan? Nah, yang menarik di sini, saudaraku, kenapa Tuhan pakai ide Taman Eden coba? Nah itu loh. Nah sekarang saya tanya dulu sama saudara, apa gambaran saudara, apa bayangan saudara tentang taman? Kenapa kok mesti taman, saudara? Apa gambaran saudara tentang kalau saya ngomong taman sekarang? Apa yang ada di benak saudara coba? Banyak pohon, ya. Lagi? Sorry, apa? Keindahan, ya. Ada lagi? Masa cuma 2? Hah? Kesejukan, lagi? Apa? Nyaman, betul. Ayo, taman, ayo silakan. Terus saya akan mengkhotbahkan sesuai dengan definisi yang saudara berikan. Ya. Ayo, apa lagi? Apa? Menyegarkan. Ada lagi? Ada satu kata yang saya tunggu nih, belum ketemu. Tempat tinggal. Ya, enggak apa-apa. Ayo. Romantis. Ya, boleh. Ayo, yang lain. Tapi bukan itu kata yang saya tunggu. Ayo, yang lain ada? Banyak bunga-bunga. Betul juga sih. Iya, termasuk bunga bang. Iya, saudaraku. Iya. Ada lagi apa? Taman. Ayo, taman. Apa yang ada di benak saudara? Damai. Terus? Apa? Ada kursi. Ya, boleh. Ibu ini maksa banget ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang lain. Saya lagi tunggu satu kata. Ada air mengalir. Terus? Tempat pengetahuan. Ada lagi? Tempat pengetahuan. Saya setuju Ibu. Terus? Yang lain? Sukacita. Betul ya. Bicara taman sukacita. Terus apa lagi?
Bermain, ya. Nah, dari kata bermain muncullah istilah, ingat, istilah sekolah taman kanak-kanak itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi istilah ini muncul pertama dari mana coba, tahu nggak? Jerman menyebutnya apa? Kindergarten. Bukan kindergarten, bukan. Itu udah diterjemahkan itu. Tapi sebetulnya awalnya kindergarten. Nah, itu sama Indonesia diterjemahkan taman kanak-kanak. Sebenarnya nggak boleh. Sekolah kindergarten ya kindergarten, taman kanak ya taman kanak-kanak. Nanggap ya. Ini saudara tahu nggak? Kindergarten itu pertama kalinya diadopsi oleh siapa? Ada yang tahu? Negara mana yang pertama kali menjadikan kindergarten sebagai sekolah yang dipakai di negara itu? Tapi yang pertama, saudara ada yang tahu nggak? Ayo, nggak ada yang tahu? Jepang pertama kalinya mengadopsi kindergarten. Ya diterjemahkan taman kanak-kanak, betul. Jadi memang ada sesuatu yang hebat di taman ini. Halo, ini yang saya mau terangkan. Memang ada sesuatu yang luar biasa di taman ini. Nah, sebetulnya ada satu kata yang saya tunggu. Ada satu kata yang saya sedang ingin mau terangkan sama saudara. Nah, kata itu sebetulnya dari semua itu ada, cuma memang nggak disebut aja. Mungkin waktunya nggak cukup kalau saudara kita tebak-tebakan ya. Ya, satu kata yang muncul juga dari kata taman, bukan cuma sejuk, indah, senang, sukacita. Tadi ibu itu bilang bangku, kursi, ya udah apalagi. Nah, tapi ini saudaraku, harmonis. Saudara setuju? Tuhan ciptakan taman yang begitu indah. Ada 4 sungai di sana. Pison, Gihon, Efrat, Tigris, dengan ada emas, ada damar bedolah, ada saudaraku arus yang coba renungkan sebentar, luar biasa banget. Nah, tapi sebenarnya, nah sekarang kita mulai aplikasi nih, ya. Saya belum khotbah loh, belum loh. Ini baru pembukaan aja. Karena begini, ya saudaraku, yang saya mau kasih tahu kenapa Tuhan taruh mereka ini di taman. Yang gambarannya tadi seperti yang saudara pikir, indah, sejuk, nyaman, damai, santai, harmonis. Belajar, pendidikan ada sebab ada buah pengetahuan katanya di sana, saudara. Ya, nah sebetulnya aplikasinya itu di masa kini sebetulnya apa itu taman tuh? Saya renung-renung apa coba? Taman ini lebih cocok kemana sebetulnya? Diaplikasikan kemana? Ada? Hah? Kemana? Ayo, nggak apa-apa, kita ngobrol kok. Betul, saudaraku. Cuma sayang di bahasa Indonesia, maksudnya kurang pasnya. Tidak salah sih, diterjemahkan rumah. Oke, saya setuju tuh. Tapi sebetulnya lebih tepat dalam bahasa Inggris itu, kalau rumah kan kesannya kan house, betul nggak? Yang lebih tepat apa? Home. Coba katakan bersama saya apa? Home. Jadi taman itu sebetulnya apa aplikasinya? Home. Nah, home itu mau diterjemahkan apa? Karena ada house but not home. Rumah belum tentu. Lah itu apa itu? Rumah itu apa? Home itu apa coba? Lebih ke arah mana coba? Suasana begitu? Karena bicara home sweet home, nggak bisa house sweet house, nggak bisa, saudara. Ya, mengerti ya maksud saya? Nah, maksud saya nih sebenarnya saudara dapat sesuatu ya, ngerti ya? Maksud saya begini, seperti apa rumah saudara? Seharusnya bicara rumah, itu bicara apa tadi? Taman. Iya betul nggak? Bicara rumah, bicara home, harusnya bicara apa tadi? Harmonis. Bicara rumah atau home aja ya. Bicara tentang apa tadi? Keindahan, kenyamanan. Bicara tentang apa tadi? Apalagi tadi ada kesegaran. Ada apa lagi saudaraku? Ya kedamaian. Harusnya begitu. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara. Nah, kalau saya sekarang sebut rumah, apa ada unsur-unsur tadi? Kira-kira, nah, betul nggak? Saya mulai lihat satu bapak gini, berarti belum tentu pak, gitu kan? Ya, artinya apa saudaraku? Ini yang sudah hilang. Makanya pertemuan ini jadi penting. Saya mesti terangkan latar belakang ini dulu. Karena apa? Tuhan awalnya menciptakan manusia ditaruh di mana? Taman. Yang harusnya apa? Ada keharmonisan, ada keintiman, ada keindahan, ada kenyamanan. Seharusnya rumah juga sama. Gambarannya kalau bicara rumah apa? Nyaman, tapi harus diakui. Kenapa banyak
bapak-bapak, suami-suami tidak betah di rumah? Kenapa banyak istri-istri lebih suka di mall daripada di rumah? Saudaraku, kenapa banyak anak-anak lebih suka sekolah di luar negeri? Kenapa lebih suka, saudaraku, kos di luar kota? Kenapa lebih suka ikut sama teman-temannya daripada tinggal di rumah? Ini saya mulai khotbah ini, tadi belum. Kenapa, saudaraku? Ini menunjukkan apa? Betapa menyedihkan keadaan rumah. Ini kalau mau jujur, saudara. Nah, makanya menurut saya tema keintiman jadi penting. Karena seharusnya bicara rumah, home, bicara apa tadi? Intimacy. Tadi Pak David waktu ajakin saudara untuk saling pandang, saling peluk satu dengan yang lain, saudaraku, Pak David bilang kayaknya rodok kaku titik, saudara ya. Agak kaku dikit, saudara ya. Karena mungkin, saudaraku, bukannya nggak pernah saudara buat, tapi apa? Luntur. Saudara tenang aja, saya tidak terganggu dengan suara anak-anak yang berteriak. Nah, saudara mesti tahu. Jadi saya ini pendeta yang terbiasa dengan suara anak-anak. Karena di tempat kami itu banyak anak-anak. Jadi kalau anak-anakmu lari-lari, tenang, saya tidak terganggu. Saudara mesti tahu. Ini saya ngomong jujur, betul. Pokoknya yang lari anak-anak. Nah, kalau saudara yang lari, saya terganggu, ya. Ya, kalau yang nangis anak-anak saya nggak terganggu. Nah, kalau saudara yang nangis saya terganggu, ya. Jadi tolong jangan teriak di sini. Ya, nggak, saya sungguhan ngomong. Jadi saya tidak terganggu. Jadi saudara nggak usah. Nah, cuma saudara harus bisa beri konsentrasi lebih dalam gitu ya. Oke. Nah, sampai di mana tadi? Nah, seharusnya saudaraku bicara home, bicara tadi keharmonisan. Bicara home, bicara keintiman, saudaraku. Nah, pertanyaan saya, apakah home yang di tempat saudara ada di sana masih memiliki keharmonisan? Saudara tahu nggak kalimat saudara? Pernah kita ke pesta bersama anak-anak? Pernah? Pasti pernah. Di satu pesta yang banyak balon, makanan yang enak, saudaraku. Pertanyaan saya, berapa lama anakmu bisa betah di situ? Nangkep maksud saya, ngerti ya? Satu titik apa? Kalimat sakti mereka apa? Pulang. Waduh, udah langsung. Itu kalimat sakti itu. Padahal begitu kita ajak pulang, sampai di rumah tidur dia? Enggak. Mainan lagi, tambah apa namanya? Tambah semangat. Nangkep? Betul? Saya ngomong masuk akal, Cengli ini. Kenapa? Rumah buat mereka sesuatu yang menyenangkan. Pertanyaan saya, apakah rumah juga buat saudara sesuatu yang menyenangkan? Apakah rumah buat saudara sesuatu yang saudara tunggu-tunggu? Kenapa saya berkata begini? Di Jakarta banyak suami-suami pulang selesai jam kantor nggak langsung pulang. Kalau pulang telepon pembantu dulu, nyonya udah tidur belum? Kenapa dia mesti ngomong begitu? Kenapa dia mesti nanya begitu? Karena rupanya rumah, home, bukan lagi suasana yang nyaman buat dia. Bukan lagi tempat yang menyenangkan buat dia. Bukan lagi tempat yang harmonis buat dia. Oke, malam hari ini saya mungkin akan tunjukkan beberapa hal yang berhubungan dengan keintiman. Tahukah saudara? Saya terangkan dulu. Keintiman itu ada 3. Silahkan ditulis kalau mau. Kalau enggak apa-apa. Yang pertama, yang saya sebut dengan keintiman verbal. Ya, keintiman itu ada 3. Yang pertama, keintiman verbal. Yang kedua adalah keintiman non-verbal atau action. Jadi ini tidak sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Jadi keintimannya berupa apa? Tindakan. Yang ketiga, yang saya sebut dengan keintiman seksual. Tentu jangan harapkan saya untuk bicara yang ketiga ini, ya, karena ini topik khusus. Jadi kalau saudara mau tahu, undang saya lagi. Begitu kira-kira saudara ya. Jadi yang pertama adalah verbal, yang kedua apa? Non-verbal atau action, yang ketiga apa? Seksual. Saya berharap ini tidak porno menurut saudara ya, karena tiga-tiga ini penting. Saya pernah bicara ini di Surabaya bersama satu dokter, memang pakar seksologi. Jadi saya menyampaikannya dari sudut tinjauan Alkitab, tapi pakar seksologi dari sudut ya ilmu pengetahuan ya. Jadi kita padukan sama-sama. Itu sesuatu yang menarik. Silahkan saudara boleh bisa buat itu di waktu-waktu yang akan datang ya, dengan tema-tema yang
tema-tema yang menarik gitu. Nah, maksud saya, saudara, ya kita mesti pahami dari tiga hal tentang keintiman. Yang pertama verbal, yang kedua non-verbal atau action, yang ketiga adalah seksual. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan mau kita memiliki yang namanya intimacy, keintiman. Entah itu verbal, entah itu non-verbal, saudaraku. Makanya saya tidak bicara seksual, karena seksual ini sebenarnya ya, saudaraku, kenapa seksual menjadi hambar? Ayo, kalau kita mau jujur, kenapa seksual menjadi hambar? Karena kita lalai sama yang dua ini. Ambil contoh ya, kita maki-maki istri kita, verbal kan, kita nggak punya keintiman, tapi kita lakukan keintiman seksual. Menurut penelitian, itu sebabnya istri tidak bisa menikmati hubungan seksual dengan pasangannya. Karena apa? Kita nggak mahir dalam keintiman verbal dan action atau non verbal. Jadi kita cuma tahu seksual, saudara. Iya, ini keintiman, tapi keintiman ini saya taruh di terakhir karena jembatannya adalah apa? Dua keintiman sebelumnya. Ya, sebetulnya memang materi ini materi seminar atau materi yang kita bisa ngobrol di saudara, di apa tuh? Di retreat, di camp, itu lebih enak, saudara. Ya, ini masih termasuk resmi, saudaraku. Ya, jadi saudara agak kaku-kaku dikit ya, padahal pelaku-pelaku semua ini ya. Nah, maksud saya ya nggak apa-apa lah, agak kaku dikit ya. Tapi saudara ngerti ya. Nah, oke. Kalau saya ajak saudara lihat Alkitab kita, coba temukan sebentar. Waktu saya tidak banyak karena saya terus terang saya kepengen kita bahas lebih dalam tentang intimacy ini dalam tanya jawab. Nggak apa-apa saudara. Ya, tidak semua saya bisa jawab, tapi ini menarik. Coba kalau saudara lihat ambil contoh. Ambil contoh Ulangan 22 ayat 8. Coba lihat. Di dalam Ulangan pasal 22 ayat 8 ada 3 kali kata rumah diulang dalam satu ayat ini. Baik, ada di depan saudara. Kalau tidak keberatan, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan utang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh. Misah sendiri ya. Untung saya nih pendeta yang hafal. Kalau enggak, ini mana ini kalimat berikutnya? Jangan disembunyikan, awas ya. Rupanya dia mau courting tadi ya. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, saudaraku ya, ada 3 kali kata rumah diulang. Tadi kita bicara taman, bicara apa tadi? Rumah. Bicara taman, bicara rumah dong. Bicara home, sweet home. Setuju? Nah, tadi dikatakan apa? Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, katanya, maka harus engkau memagari soto rumahmu. 2, ya, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu. 3 kali kata rumah. Berarti saya mau tanya sama saudara, rumah penting nggak? Tahu nggak? Kekristenan yang kuat dimulai dari rumah yang kuat. Kekristenan yang kuat dimulai dari rumah yang sehat. Bahkan saudara tahu, sebetulnya rencana Tuhan yang awal itu bukan dimulai kepada gereja, bukan. Jadi taman bukan bicara gereja, bukan. Taman lebih pas bicara rumah. Nah, itu sebabnya menurut saya harus kasih apresiasi kepada acara ini. Acara ini bagus banget. Acara ini penting banget menurut saya loh ya. Karena apa? Maaf, tidak banyak gereja buat acara seperti ini. Jadi saya harus kasih apresiasi buat gereja ini. Ya, sampaikan rasa hormat saya, rasa senang saya, bukan karena saya diundang khotbah di sini. Enggak, ini bagus sekali di mana gereja sudah mulai menyadari. Karena begini, strong family make produce strong church, and then strong church make produce strong nation. Jadi artinya apa? Kekuatan kota, negara itu dimulai dari mana? Kekuatan gereja. Nah, kekuatan gereja dimulai dari mana? Kekuatan keluarga. Adakah yang hadir di sini keluarga-keluarga yang kuat? Makanya penting sekali. Mau lihat gereja kuat, ya family. Udah bener ini, udah bener. Bisa kasih tepuk tangan dulu buat panitia. Ya. Artinya apa? Biar pertemuan malam ini jadi inspirasi buat gereja-gereja lainnya. Oh iya, saya mendukung sekali. Kenapa, saudaraku? Terus terang, keluarga-keluarga diserang. Keluarga-keluarga, aduh, saudara, waktu kita tidak banyak, tapi yang jelas keluarga dalam ujung tanduk, saudaraku. Keluarga, semua keluarga diserang luar biasa, saudaraku. Betul. Ya, saudara, satu kali Mother Teresa ditanya oleh wartawan,
Kita semua tahu Mother Teresa seorang tokoh yang mendapat Nobel perdamaian. Saudaraku, ditanya begini sama wartawan, Mother Teresa, menurut pendapatmu, apakah yang dapat membuat dunia, engkau kan tokoh perdamaian, bagaimana pendapatmu membuat supaya dunia lebih damai, katanya. Saudara tahu Mother Teresa jawab apa? Dia jawab begini, untuk membuat dunia lebih damai, pulanglah dan kasihilah keluargamu. Ya ampun, lihat, mau membuat dunia lebih damai, Mother Teresa jawab apa? Pulanglah dan kasihilah keluargamu. Coba katakan bersama saya apa? Pulanglah dan... Gimana kalau kita pulang sama-sama? Yuk. Jadi ternyata saudara, mau buat dunia lebih damai, amin? Caranya gimana? Kasihi keluargamu. Ya ampun saudaraku, dunia tidak lebih damai dengan apa? Dengan, maaf, sorry saudaraku, dengan keadaan ekonomi yang lebih baik. Dunia tidak lebih damai dengan apa saudaraku? Dengan ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Bukan itu. Dunia lebih damai karena apa? Ada keluarga-keluarga yang saling mengasihi. Nanti kita terang. Semuanya ada di ayat itu. Sudah, bicara keluarga, bicara ayat itu. Kalau ada pembicara ngangkat ayat ini untuk ngupas keluarga, udah pas banget itu. Nanti saya kasih tahu latar belakangnya. Kenapa ayat ini bisa berdiri? Saya kasih tahu latar belakangnya. Tapi saya mau terangkan dulu bahwa rumah Mother Teresa bilang apa? Pulanglah dan kasihlah keluargamu. Saudara tahu John Maxwell, gurunya saudara kembar saya, Mario Teguh. Saudara tahu? Loh, John Maxwell itu gurunya. Saudara jangan salah. Makanya kalau lihat penampilan Mario Teguh, saudaraku, kok mirip-mirip? Bukan mirip, memang ambilnya dari situ. Saudara nggak usah bingung, kok kelihatannya kok kayak mirip Alkitab ya? Wong ngambilnya dari situ, gimana sih? Ya sudah, memang dari itu. Itu John Maxwell itu gurunya. Nah, saudara tahu John Maxwell, Zig Ziglar itu satu perguruan. Saudara. Nah, saudara tahu John Maxwell dia bilang gini, hamba Tuhan sekaligus motivator, ya, hamba Tuhan juga, ya. Dia bilang begini, barang siapa menelantarkan keluarga demi ketenaran, keuntungan, uang dan jabatan, maka orang tersebut bukanlah orang-orang yang benar-benar sukses. Lihat, orang menilai saudara dengan sebutan sukses, alasannya apa? Banyak duit, jabatanmu hebat, tapi kalau keluargamu hancur, dengar baik, engkau orang yang gagal, kata John Maxwell. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada yang dapat menggantikan, betul, tidak ada yang dapat menggantikan, apa namanya saudara, kesuksesan di dalam keluarga dengan apa? Kegagalan di dalam keluarga. Tidak ada yang dapat menggantikan kesuksesan dengan apa? Dengan kegagalan dalam keluarga. Artinya begini, kalau keluarga saudara gagal membangun hubungan, saudara orang yang gagal. Makanya menurut saudara pertemuan ini sesuatu yang penting? Amin? Iya, udah pas. Makanya saya coba untuk dalam waktu ini saya bisa terangkan saudara, untuk saudara bisa bawa pulang tentang kebenaran yang kita sedang bahas. Jadi sekali lagi saudara, ya, bahwa hari-hari ini betapa pentingnya kita bangun keluarga yang kuat. Nah, saudara tahu enggak problema utama dalam keluarga? Coba ditayangkan lagi ayatnya. Kalau saudara lihat, kenapa saudaraku Tuhan datang dengan firman seperti ini sampai 3 kali loh. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka harus engkau mengagari suatu rumahmu, supaya jangan kau datangkan utang darah kepada rumahmu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Kenapa sampai 3 kali kata rumah? Kenapa saudaraku? Nah, saya kasih tahu dulu ya. Latar belakang ayat ini tuh begini. Ini orang Israel kalau bangun rumah itu yang pertama selalu bertingkat. Yang kedua, saudaraku, ya, di tingkat yang paling atas yang disebut dengan sotoh rumah, bahasa dulu, sekarang itu loteng, itu tidak ada pagernya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, saking asiknya orang Israel itu konsentrasinya itu di sotoh rumah. Orang Israel itu paling senang sekali nongkrong di sotoh rumah, melakukan aktivitas sotoh rumah. Nah, saking asiknya, saudaraku, mereka lupa bahwa tidak ada apa tadi? Tidak ada pagar. Tidak sedikit yang jatuh dan meninggal. Makanya datang firman ini. Besok-besok kalau diberkati Tuhan, jangan lupa kalau mau bangun rumah harus apa katanya? Kasih pagar. Pagar itu apa sih? Pembatas. Supaya apa? Jangan ada korban yang jatuh. Jadi kenapa sampai 3 kali, saudaraku? Berarti apa? Yang Tuhan mau perhatikan rumahnya atau orang yang di dalam rumah? Menurut saudara, rumahnya apa orangnya?
Betul, orangnya. Jadi yang dimaksud ini, saudaraku, Tuhan tuh kasih taman, itu sebetulnya tamannya yang penting atau orangnya? Orangnya. Hari ini saudara mesti ngerti, saudaraku, bahwa Tuhan sangat mengutamakan pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Tuhan sangat menaruh perhatian yang serius bagaimana saudara memperlakukan pasangan saudara. Nah, kalau saudara lihat, saudaraku, ternyata, coba bisa ditayangkan lagi, saya tidak akan kupas semua poin-poin ini, tapi saya mau poin yang terakhir aja. Perhatikan, apabila engkau mendirikan rumah yang baru, haruslah engkau pagari suatu rumah, supaya jangan kau datangkan hutang darah apabila ada seorang jatuh dari... Berarti rumah itu bukan cuma tempat, saudaraku, apa namanya? Papa, mama, anak, betul? Tapi rumah adalah tempat apa? Di mana korban bisa terjatuh. Betul? Itu kan dibilang, ya kan? Berarti rumah adalah tempat di mana korban bisa terjadi. Nah, siapa yang bisa jadi korban? You name it, siapa? Bisa suami, bisa istri, bisa anak. Nangkep ya maksudnya? Halo? Nah, artinya apa, saudaraku? Betapa pentingnya kita punya apa di situ? Nah, di sini betapa pentingnya kita membangun yang namanya value, nilai-nilai. Nah, salah satu yang perlu dibangun menurut saya ini, yaitu ini. Keintiman, intimacy. Nah, yang 3 tadi, nah maaf ya, seringkali kita pikir disebut keintiman itu kalau keintiman yang ketiga. Apa itu? Keintiman seksual. Kita lupa bahwa ada 2 keintiman lainnya. Nah, 2 keintiman ini, Gary Chapman menulis bagus banget, saudara, kalau bisa beli bukunya. Dia menulis ada yang namanya 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Sebelum saya tunjukkan kepada saudara apa-apa saja 5 itu, saya mau kasih 1 ayat tambahan sama saudara, supaya saudara tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang romantis. Nggak ada yang amin deh. Nggak percaya kali ya. Tuhan kita tuh Tuhan yang romantis, saudaraku. Amin. Yuk lihat ya, saudara ini, aduh ya, nggak percaya gitu ya. Coba kita temukan Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Coba Efesus pasal 5 ayat 25. Perhatikan, kalau saudara baca Efesus pasal 5 ya, di situ dicatat, saudaraku, tentang bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai pria. Itu saudara bisa lihat di Kidung Agung juga sebetulnya, bagaimana kita punya Tuhan yang romantis ya. Tapi di Perjanjian Lama ya, ini mungkin lebih mudah diterima oleh saudara. Kalau saudara lihat 5 pasal 25, Efesus 5 itu, hai suami, apa katanya? Kasihilah istrimu. Ayo sama-sama dong, apa? Sebagaimana siapa? Kristus telah mengasihi jemaat dan telah... Oh, keren gak sih? Jadi dasar keluarga yang sehat itu apa? Penyerahan diri. Katakan bersama saya apa? Bilang sama pasanganmu, dirimu bukan milikmu lagi. Ya, ini mesti. Jadi saudara harus pegang BPKB dari istrimu. Karena buku kepemilikan istrimu adalah milik suami, dan suami juga. Jadi kita bertukar BPKB, saudaraku. Ya, jangan digadein kemana-mana ya. Nah, kalau saudara baca terus, itu kan ayat 25. Sekarang ayat 26. Ayat 26, lihat. Untuk apa? Menguduskannya sesudah ia, ayo, menyucikannya dengan, keren nggak? Memandikannya. Katakan bersama saya. Kapan terakhir kali saudara memandikan istrimu? Kapan terakhir kau Hoseng? 2 minggu yang lalu. Saya lihat dari raut wajahnya, benar. Dia tidak sedang berdusta, saudara. Ini penting sekali, saudara. Loh, iya, saudara nangkap di sini. Berarti kita sedang apa? Kita sedang belajar tentang Tuhan yang seperti apa? Kenapa mesti pakai istilah begini? Ini hubungan suami istri kan? Lagi ngebahas suami istri, hubungan Kristus dengan gereja, tiba-tiba ada kata mandi. Apa coba kalau bukan lahir dari romantis?
Saya kasih tahu sama saudara, ternyata begini saudaraku, romantis itu mesti dibangun, nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Ya, seringkali orang menikah itu mempunyai prinsip begini, I am yours, you are mine. Merpati sudah di tangan. Jadi karena sudah di tangan, saudaraku, sudah. Kecoanya siapa ini? Ya perhatian ke saya, jangan ke kecoa. Lihat, Kowempi sama istrinya lagi romantis. Nah, saudara dapat sesuatu di sini bahwa Tuhan sangat menaruh perhatian kepada yang namanya ini, saudaraku, intimacy. Ini yang harus dibangun di rumah, saudara. Ini yang harus lahir di rumah, saudara. Nah, saya ingin langsung saja memulai, saudaraku, apa sih 5 bahasa kasih itu? Saudara boleh catat kalau saudara mau. Tapi sebelumnya ke 5 bahasa kasih, saudara, saya mau ungkapkan ada satu penelitian yang dilakukan, saudaraku, oleh salah satu pembicara keluarga. Ini bukan materi baru sebetulnya. Yang menemukan bahwa ternyata, saudara, ada 2 hal utama yang sangat dirindukan, ya, itu bisa lahir di dalam rumah saudara, yang bisa menjadi warna dalam rumah saudara, yang bisa menjadi atmosfer di rumah saudara. Saudara tahu enggak bahwa yang diinginkan, 2 hal utama yang diinginkan oleh anak. Saya pakai survei ini karena ini bagus banget. Ada 2 hal utama yang diinginkan oleh anak kita. Saudara tahu enggak? Yang anak-anak kita inginkan apa sih? Dari orang tuanya. Yang mereka inginkan dari orang tuanya apa? Ya, yang pertama ya, bukan kita kasih PlayStation sama anak, bukan kita kasih iPad sama anak, bukan. Apalagi kita kasih kalkulator sama anak, itu nggak seneng dia, saudaraku. Ya, yang menyenangkan anak ternyata, mau tahu? Hal pertama ada 2. Yang pertama, yang menyenangkan anak kita, dikasih mobil senang, dikasih mainan game senang. Tapi yang paling senang adalah begini: kalau di rumah itu ada papa yang sayang mama. Nggak ada yang amin, saudaraku. Kalau ada papi sayang sama mami, kalau ada ayah sayang sama ibu, ada papa sayang mama, ada suami sayang sama istri, itu anak tuh seneng banget. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, itu merupakan semacam kayak atmosfer yang kondusif, yang bisa bikin anakmu jadi 1, jadi pinter, 2, jadi tenang, 3, jadi sehat. Serius, orang Israel melakukannya itu. Wah, kalau saudara tahu di Israel itu ada yang namanya Deep Nine, jam makan malam. Tolong jangan bertamu di jam makan malam orang Israel. Nggak dibukain pintu loh. Itu serius buat mereka. Kepala keluarga duduk di depan, istri di sini, anak-anaknya di sini. Jangan korek itu mereka. Itu sudah. Itu si kepala keluarga itu akan ngomong gini sama istrinya. Ma, bocah. Oh gitu saudaraku ya. Dengar, tapi mau ngomong. Kamu tahu, kalian tahu kenapa papi sukses? Kenapa papi sukses? Yang diomongin tuh nilai. Kenapa papi sukses? Kamu tahu siapa yang membuatnya? Tuhan. Itu sambil geter itu. Tuhan. Iya, ayo saya mau tanya. Ayo, suami-suami melakukan itu nggak? Kumpul istri, anak-anak, jangan kebalik loh. Anak, istri, salah itu, saudara. Yang istri, anak-anak, awas, saudara, jangan keliru. Saudara pernah melakukannya? Pernah ngomong nilai-nilai? Kamu tahu kenapa papa sukses? Kenapa papa bisa seperti sekarang ini? Dengar, Tuhan. Apa pernah? Saudara tahu enggak? Besok, sorry, kita kan nggak hidup lama. Maksudnya kita nggak hidup kekal kan? Besok kita dipanggil Tuhan kan? Waktu kita dipanggil Tuhan, siapa yang nempatin kursi itu? Anakmu. Satu kali anakmu akan ngomong yang sama. Kamu tahu kenapa papa sukses? Dia ngomong sama istrinya, sama anak-anaknya. Dia akan bilang gini, Tuhan. Mungkin lebih ngeter. Tuhan. Itu namanya like father, like son. Saudara ngerti maksud saya, saudaraku? Ini suasana yang luar biasa yang dibangun. Ada nggak saudara bangun suasana itu? Yang diinginkan oleh anak saudara apa? Papa sayang mama, bukan papa sayang pembantu. Awas saudaraku ya, ini beda ini. Papa sayang mama. Yang kedua saudaraku, yang diinginkan oleh anak apa? Waktu yang berkualitas. Anakku yang kecil, yang bungsu ini, kita
saya sepakat untuk homeschooling, walaupun tidak sempurna, tapi saya menemukan bahwa ini anak punya hal-hal yang lebih dari cici sama kokonya, saudaraku, karena dia bersama-sama dengan kita terus. Orang Yahudi itu mengenal sistem pendidikan yang namanya lamat sistem, saudaraku. Ya, saudara tahu bahwa lamat sistem itu satu pendidikan yang memiliki begini, usia 0 sampai 12 itu usia penting buat perkembangan seorang anak. Nah, dan 0 sampai 12 itu mereka ada di mana, saudara? Mereka bukan di sekolah, mereka ada di rumah. 12 tahun ke atas baru dilepas di sekolah-sekolah. Ada tiga kelas. Yang pertama Bet Sefer, Bet Midras, baru yang ketiga Bet Talmud. Ini untuk jadi guru. Makanya Bet Sefer itu SD kalau di sini. Bet Midras, makanya ingat bahasa Arab tulisnya madrasah, itu Bet Midras. Baru yang ketiga Bet Talmud. Nah, Yesus itu sekolah. Yesus dibawa asuhan orang tuanya sampai 12 tahun, masih ingat tuh, terus sekolah. Makanya keguruan Yesus tidak diragukan. Ada yang ragu sama gurunya Yesus waktu Yesus ngajar terus sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Nggak ada yang ragu, karena memang Yesus sekolah. Jadi kalau saudara pada zamannya Yesus dulu, Yesus kemana ya? 12 tahun ke atas. Nah, kalau saudara main ke rumahnya Yesus, di depan rumahnya ada tulisannya, Yesus sedang sekolah. Ada tulisannya. Jadi jangan ganggu dia lagi sekolah, saudara. Ya. Makanya, saudaraku, waktu Yesus kemudian jadi Talmidim, jadi seorang Talmud, jadi seorang rabai, mantap ya? Tidak diragukan. Dan semua orang senang melihat pengajaran Yesus. Kenapa? Yesus pengajaran yang lebih hebat dari guru-guru yang ada di sana. Artinya apa? Yesus sekolah. Maksud saya begini, 0 sampai 12 ada di mana? Di rumah. Rumah harus menjadi tempat pertama yang harus menjadi tempat yang kondusif buat anak kita. Saya ini salah satu orang yang, maksudnya gini, saya salah seorang yang dipakai oleh beberapa sekolah untuk menyampaikan pesan kepada orang tua murid, saudara. Jadi ambil contoh, ada satu sekolah, saya nggak usah sebut sekolahnya ya, ada satu sekolah di Surabaya, sekolah international school. Mereka pakai saya untuk ngomong, untuk menasihati orang tua murid. Ini sekolah-sekolahnya, ini orang-orang internasional, saudara ngerti kan maksud saya, itu orang-orang yang kelasnya atas, saudaraku. Ya karena uang sekolahnya aja mahal sekali, saudara. Nah, itu saya diminta untuk bicara ke orang tua murid bahwa begini, kami sekolah tidak sanggup didik anak saudara. Saya ulang ya, kami sekolah tidak sanggup didik anak saudara. Menurut saudara, didik anak saudara gampang? Gampang, saudaraku. Mereka tuh seolah-olah mau ngomong gini, kami nggak sanggup kalau kamu tidak bantu kami. Maksudnya begini, pendidikan utama buat anak bukan sekolah, tapi di mana? Rumah. Pertanyaannya kembali, seperti apa rumah saudara? Apakah seperti taman? Kalau bukan Taman Eden, maka rumah saudara Taman Edan. Itu cuma beda sedikit, saudaraku. Ya. Harusnya rumah saudara menjadi rumah Taman Eden. Yang pertama, yang pertama, yang saya sebut dengan bahasa kasih, yang pertama adalah act of give, action of give. Jadi bahasa kasih yang pertama adalah pemberian. Saya baca semuanya dulu aja ya, nanti baru kita bahas. Yang kedua adalah, saya dekati istri saya. Yang kedua adalah sentuhan, touch. Itu bahasa kasih yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang saya sebut dengan act of word, perkataan. Yang ke berapa sekarang? Keempat, act of atmosphere. Jadi menciptakan atmosfer. Nanti saya terangkan apa itu. Yang kelima, yang terakhir, act of service, melayani. Nah, pertanyaan saya, saudaraku, kira-kira pasanganmu dari yang 5 ini yang mana, saudara? Yang merupakan bahasa kasih yang diinginkan oleh pasangan saudara yang mana? Yang pertama, apakah pasanganmu menginginkan pemberian? Atau yang kedua, sentuhan, ya. Yang ketiga, perkataan, ya. Yang keempat,
suasana, atmosfer itu suasana. Yang kelima apa tadi? Melayani. Yang mana kira-kira menurut saudara? Nah, saya beri kesempatan ya supaya saudara pulang, saudara dapat sesuatu. Ya, 1-2 menit lah. Coba kira-kira menurut saudara pasanganmu yang mana? Dari 5 ini. Apakah pasanganmu adalah orang yang merasa disayang kalau give, ngerti ya? Act of give, kalau diberi sesuatu. Atau yang kedua, kalau disentuh gitu, saudaraku. Jadi istri saya salah satunya, saudaraku, dia lebih suka disentuh, saudaraku, daripada diberi. Ya, dia bilang, kamu nggak usah kasih duit saya, nggak apa-apa. Yang penting peluk aku. Wah, itu senang dia, saudaraku. Ya, jadi kita beda-beda, saudara. Semua kita beda-beda. Makanya Gary Chapman dia menulis ada 5. Yang pertama adalah tadi pemberian, sentuhan, perkataan, suasana, dan dilayani. Nah, saya terangkan mulai dari yang mana? Dilayani. Dilayani itu begini. Saudara, ada pasangan yang begini. Udah, Pak atau Ma, kamu diem ya. Kamu nggak usah bikin apa-apa. Pokoknya besok kan kita mau liburan. Semuanya udah beres. Wah, atau kalau kita pergi kemana gitu, saudaraku, semuanya udah beres. Itu namanya dilayani. Nanggap ya, segala sesuatunya tuh, pokoknya pasangan taunya beres saja. Nah, ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak loh. Bisa dilakukan oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Ya, saya kasih contoh cepat aja karena waktunya. Yang kedua, saudaraku, atmosfer atau suasana. Nah, suasana tuh seperti malam ini. Nah, gereja ini sedang menolong kita untuk kita sekali-sekali ya memberikan suasana baru kepada pasangan. Ya, saya mau tanya sama saudara, siapa di antara saudara yang duduk berdua bersama pasangannya, ada lilin di meja, ya, baru pertama kali sekarang? Coba angkat tangannya. Ada nggak? Ya udah, pasti nggak ngaku lah, pasti nggak ngaku. Saudara kesannya udah sering gitu. ya, saudara, tapi ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong ya. Saudara tahu nggak? Sebelum saya melayani di sini, saya melayani di tempat Eko Rubin di Bandung, di Mekarwangi, saudara. Itu acaranya sama model begini, cuma bedanya tahu nggak? Makanannya bukan di luar sana, di meja yang sama. Makan loh, dilayani oleh panitia. Oh, keren itu. Jadi kita makan tuh langsung. Nah, saya tanya, ada lilinnya bagus, ada ini apa nih? Ya, ada souvenirnya, macam-macam bagus. Ya, saya tanya, siapa di antara saudara yang baru kali ini makan bersama pasangan, ada lilin di satu meja? Saudara tahu, hampir 3/4 ngacung semua. Ya, artinya apa? Itu suasana baru buat mereka. Sebenarnya nggak usah malu-malu, tapi ya udahlah, nggak usah, saudara. Maksud saya gini, saudaraku, ada orang-orang yang seneng, ada pasangan-pasangan yang seneng dengan situasi, dengan suasana begini, ngerti nggak? Jadi si pasangan harus ngerti bahwa pasangan kita menyukai yang namanya suasana, gitu loh. Oke, yang berikut, saudaraku, act of word. Nah, act of word nih biasanya, tadi Pak David sudah kasih contoh, dia panggil istrinya dengan kata ganti honey, ya kan? Act of word ini yang dimaksud adalah kita memberikan kasih, dan itu dirasa kasih oleh pasangan kita ketika kita mengucapkan kata-kata. Ya, ambil contoh, saudara bilang, saudaraku, suami satu kali istri lagi potong bawang di dapur, ya kan, didatangi oleh suaminya, ya, pegang pundaknya dari belakang sambil pijet-pijet pelan-pelan, ya, jangan dicekek, ya, saudara, ya, dipijet, ya, terus diputar pelan-pelan, ya, putar pelan-pelan, kan lagi motong bawang soalnya, kan, diputar pelan-pelan, terus mata ketemu mata, honey, I love you.
I love you. Nah, tolong begitu waktu ngomong I love you jangan pakai bahasa Tasik ya. I love you. Nah, itu tuh. Nah. Sebab orang Tasik kalau ngomong Toyota Avanza ya. Avanza sebetulnya, bukan Avanza ya. Jadi kan saudara, ini namanya act of apa? Act of word. Ya, pasangan memang merasa dicintai dengan begitu waktu kita ngomong I love you honey, atau enggak sih aku sayang banget sama lah. Itu buat orang lain lebay, buat orang lain gua jijik, ngerti maksudnya. Tapi buat dia enggak. Siapa yang ngerasa jijik itu, saudaraku? Ya. Itu artinya bukan bahasa kasih buat saudara, ngerti maksudnya? Jadi begini, 5 ini sudah melalui penelitian, Pak. Artinya apa? Ini enggak ada. Jadi gini, yang jadi persoalan penting adalah saudara menemukan enggak 5 bahasa kasih? Menemukan tidak? Oke, nah sekarang saya ingin tanya sama saudara. Dari 5 ini, ya, menurut saudara pasangan saudara yang mana? Pertama, pemberian, sentuhan, perkataan, suasana, pelayanan. Menurut saudara, pasangan saudara yang mana? Nah, saya mau tanya dulu sama Bapak yang di depan. Pak, aku tanya Pak. Sorry. Perkenalkan dulu, nama Bapak siapa? Edi, Pak. Pak Edi. Ya, menurut Pak Edi, ibu ini, pasanganmu ini, ya, menurut Bapak dari 5 bahasa kasih tadi, ya, yang mana yang sangat disukai oleh istri Bapak? Menurut Bapak yang mana? Perkataan. Berarti act of word, perkataan. Kira-kira Bapak ngomong apa sama pasangan? Rahasia. Oh, nggak boleh dong. Ya. Oh, oke. Berarti menurut Pak Edi, ya, istrinya adalah bahasa kasihnya yang tadi act of word ya Pak ya. Nah, sekarang saya tanya sama istri Bapak, betul nggak Pak? Ya, Bu, tolong jawab dari dasar hati yang paling dalam. Ya, apakah suamimu berkata benar bahwa memang bahasa kasih yang ibu inginkan adalah apa tadi? Perkataan. Menurut ibu bagaimana? Sebelum menjawab dia ngelirik dulu. Kasih tepuk tangan dulu buat pasangan ini. Haleluya. Ya. Sekarang saya lari ke Bapak yang baju hitam. Wah, Pak. Nama Pak, nama. Yang. Pak Yahya. Ya, Pak Yahya. Menurut Bapak, apa bahasa kasih pasangan Bapak yang paling dari 5 ini, yang Bapak tahu bahwa ini kalau Bapak buat istrimu akan merasa dicintai? Yang mana Pak? Melayani. Ketika Bapak melayani istrimu. Bu, jangan lihat ke sana Bu, ya. Kuatkan hatimu, teguhkanlah imanmu, jadilah kehendakmu, ya, di bumi dan di sorga. Oh, itu doa Bapak kami, ya. Bu, apakah betul Bu? Menurut Bapak bahasa kasih ibu adalah ketika ibu dilayani? Menurut ibu? Ya. Ya. Kita nggak dengar Bu. Betul Bu? Iya. Iya. Jadi begini saudara, pertemuan ini seharusnya kalau saudara mau jujur ya, harusnya memang workshopnya begini. Kita saling check and recheck, cross check, nangkep nggak? Cuma waktu kita terbatas. Jadi seharusnya saudara pulang dari sini, saudara sudah menemukan apa bahasa kasih pasangan saudara. Nah sekarang saya tanya gantian sama istri sekarang, sama ibu. Bu, sekarang gantian aku tanya sama ibu. Bu, menurut ibu, suami ibu dari 5 bahasa kasih itu yang mana yang paling suamimu suka dan memang betul suamimu merasa bahwa ibu mencintai dia dengan cara itu? Menurut ibu yang mana? Perkataan. Act of word. Jadi ibu berarti sering berkata-kata sama suami ya. Pak, tolong jangan lupa berlian 3 kerat. Pak, jangan lupa. Ya, oke, cross check. Bagaimana menurut brother? Ya betul Pak. Betul ya. Anda merasa disayang kalau istrimu mengungkapkan dengan kalimat-kalimat. Apakah betul? Betul. Kira-kira kalimat apa yang istrimu suka ngomong? Sayang. Sayang. Jadi waktu Anda dibilang sayang itu rasanya kayak gimana Pak? Ya, udah. Jadi saya udah tahu. Berarti dia ketawa. Sayang. Oke. Sip. Satu lagi ya, Bapak sekarang. Ayo. Aku tanya ke ibunya. Bu, apa yang paling disukai oleh suamimu yang dianggap sebagai sebuah ungkapan kasih? Jadi kalau ibu buat itu, maka suamimu akan berkata begini, kue tenan, kue eman be aku, kue sayang be aku, kue love me be aku, ya. Itu yang mana? Ya perkataan juga. Ya perhatian gitu. Itu merasa kalau ibu buat itu, suami akan merasa
ibu sayang. Nah, kita tanya dulu, Pak, apakah betul Pak yang dikatakan oleh istrimu bahwa dengan perkataan ibu cuma ngomong aja itu Bapak seneng gitu, merasa dicintai? Betul Pak? Betul, betul. Cuma dikata-katai, Bapak senang dikata-katai ya? Ya. Dengan perkataan Bapak merasa dicintai? Dan diperhatikan juga, Pak. Oh, dengan perhatian juga. Udah terakhir sampean ya. Saya tanya sama istri dulu. Bu, yang ibu jangan salah ya. Semua orang yang saya datangi itu dapat voucher nanti di belakang sana ya. Nah, menurut ibu ya, apa bahasa kasih suami Anda dari 5 tadi? Suasana. Suasana. Wih. Ada yang ngiri Bu, ada yang ngiri. Tenang, kuatkan imanmu ya. Brother, apakah betul bahwa ketika, saya tadi belum tanya, suasana macam apa yang ibu berikan kepada suami? Kira-kira suasana seperti apa? Romantis. Oh, so sweet. Bu, sebagian yang di sana ada yang ngomong sakitnya di sini gitu. Oke, Pak, apa betul bahwa dengan ketika ibu memberikan suasana yang romantis, nah menurut Bapak betul apa salah? Betul sekali. Betul sekali ya, betul sekali. Nah, kira-kira itu bentuknya apa, Pak? Susah diungkapkan, Pak. Susah ya. Sudah, itu jawaban mutlak. Saya nggak mau nanya lagi. Susah diungkapkan ya. Daripada saya emosi, ya kan? Oke. Nah, saudara, saya tutup dengan satu kata kunci ya. Karena kita mau tanya jawab kan. Saya tutup dengan kata kunci. Dari semua bahasa kasih tadi, yang 5 tadi, ada satu hal yang penting. Begini. Menemukan bahasa kasih yang tepat itu bukan asumsi kita kepada pasangan kita. Ngerti maksud saya? Bukan gini loh, menurut saya pasangan saya akan senang kalau saya lakukan ini. Itu asumsi. Yang paling bagus caranya bagaimana? Nanya. Makanya ngobrol. Sayang, honey, yang kamu suka dari aku apa sih? Kira-kira aku harus buat apa ya? Yang menurut kamu kalau aku buat itu, kamu tuh seneng banget. Kamu tuh rasa dicintai. Apa ya? Nah, itu harus jawabannya datang dari dia. Itu yang pertama. Oke? Yang kedua, tahu nggak saudara? Menemukan bahasa kasih yang tertinggi buat pasangan. Ini alat bantu ya. Ini penting sekali. Yaitu dengan cara begini. Menemukan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatirannya. Bisa nangkep? Pria, kalau engkau mau tahu apa yang diinginkan oleh pasanganmu, cari tahu apa yang dia takuti. Oh, betul? Ngerti nggak maksud? Maksudnya apa yang membuat dia takut? Apa yang membuat dia khawatir? Tangkap ya? Karena begitu engkau bisa menjawab itu, bahasa kasihmu akan lebih diterima. Bisa nangkep? Anda bisa saja pasanganmu senang waktu engkau berkata I love you, waktu engkau berkata aku sayang kamu, betul? Tapi kalau Anda tidak bisa menjawab rasa takut dia, nanggap ya, dia tetap saja ada dalam rasa khawatir, ya. Bahkan kekhawatiran ini tidak dipahami oleh pasangannya. Sorry, 5 bahasa ini tidak berguna. Bisa nangkep? 5 bahasa ini nggak akan bermakna buat pasanganmu. Karena engkau bisa ngomong I love you, tapi dia tetap khawatir sama kamu. Dia tetap takut. Nah, mesti jawab ketakutannya apa? Halo, dapat sesuatu di sini? Mesti dijawab. Oke, saya tutup sampai sini. Saya serahkan Pak David untuk bisa membantu kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan bahas dan kita hanya fokus kepada apa yang disampaikan Pak Nathanael Makaraung. Mungkin nanti selepas acara ini Bapak Ibu mau tanya beliau langsung karena pertanyaan tidak sampaikan ya. Mungkin kalau waktunya memungkinkan ya Pak. Baik, pertanyaan yang pertama Pak Nathanael, apa bedanya Pak antara keharmonisan dan keintiman Pak? Harmonis dan intim bedanya apa? Kira-kira seperti itu. Supaya mungkin Bapak Ibu juga lebih jelas. Kira-kira bisa dijawab Pak? Monggo. Tes ya. Ada yang lebih sulit dari pertanyaan itu? Oh, ada. Iya, saudara, saya tahu membedah kata lebih tepat memang mesti kita buka scientifically dari kamus ya. Tapi yang kita mau angkat sebetulnya bahwa
intimacy, keintiman itu bagian dari sebuah keharmonisan, ya. Bahwa keharmonisan jelas menyangkut unsur yang namanya keintiman. Saudara cabut keintiman bisa harmonis nggak? Bisa? Keharmonis, bisa cabut keintiman, bukan keharmonisasi itu ketika terjadi sebuah hubungan yang dekat, sebuah kedekatan satu dengan yang lain. Ini bicara hubungan ya, bicara hubungan. Nah, makanya nanti kalau khotbah ini saya teruskan saudara, maka saya akan beritahu saudara ada 3 hal yang saudara mesti bangun untuk kita bisa jadi deeper intimacy tadi, untuk bisa masuk kepada keintiman yang lebih dalam dengan pasangan kita. Jadi memang karena Pak David tadi bilang tentang ada tanya jawab, jadi saya kasih ruangan untuk kita bisa punya waktu bisa bertanya jawab. Jadi saya nggak begitu dalam untuk membedakan tadi secara kata, tapi saya menangkap bahwa harmonisasi hanya bisa terjadi kalau terjadi sebuah hubungan yang intim di dalamnya, gitu, kesatuan yang dalam. Menurut saya itu. Oke, baik. Terjawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kurang jelas bisa buka kamus besar bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Pak Nathan, kira-kira bisa kasih contoh lagi Pak, keintiman nonverbal lalu keintiman verbal. Kira-kira satu individu, suami atau istri bisa punya lebih dari satu bahasa kasih, enggak gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya saya bagi 3 tadi. Verbal sendiri itu kan maksudnya kan kata-kata, bahasa, berbicara, ya. Saudara sulit membangun keintiman dengan pasangan tanpa ngomong, kayaknya agak sulit ya. Tapi mungkin juga bisa. Makanya ada yang non-verbal. Yang non-verbal itu dengan action. Barangkali ada pasangan saudara yang udah deh, lu jangan banyak, lu yang penting buat aja, jangan banyak ngomong. Oke, makanya ada verbal, ada yang non-verbal. Nah, non-verbal sendiri itu tadi dibagi dalam 5 tadi, ya. Yang pertama ada tentang give, pemberian. Ya, pasangan merasa dicintai waktu kita tuh memberi sesuatu. Entah itu hadiah kecil, entah itu bunga, entah itu hadiah aja. Mungkin saudara pulang dari kerjaan, saudara bawa semacam kayak makanan kecil, dan itu menjadi sebuah ekspresi di mana pasanganmu merasai, bener loh, ini suami gue ini bener, dia tuh sayang sama aku. Jadi ini sebenarnya ekspresi dari bahasa kasih, dari action dari bahasa kasih. Jadi verbal tadi yang saya maksud verbal yang pertama itu adalah sulit kan kita menjadi intim tanpa berkata-kata, gitu. Nah, yang kedua adalah ya tentu dengan action. Nah, action tadi dibagi 5 tadi, ya. Ada yang suasana, ada yang dengan sentuhan, gitu, dengan melayani. Jadi itu yang saya bagi 2. Nah, yang terakhir memang intimacy seksual, keintiman seks. Tapi kalau misalnya suami bisa nggak punya lebih dari satu, Pak? Oh, masing-masing kita bisa lebih dari satu, betul. Saya setuju itu. Ya, jadi saudara tuh bisa seseorang yang senang sebab ada, saudara tahu nggak? Waktu saya pernah melayani pelayanan begini, waktu saya pernah melayani pelayanan couples kayak begini, ada satu ada satu pendapat yang datang sama saya, dia bilang begini, Pak, ntar kita diajarin apaan nih di pertemuan ini, Pak, asal Bapak tahu ya, saya paling nggak suka kalau pertemuan gini. Ayo suami gandeng istri, istri gandeng suami. Itu gandeng tuh maksudnya bukan bikin ribut ya, maksudnya gandeng tuh maksudnya dipegang tangannya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang nggak suka dengan bahasa sentuhan. Nggak suka, saya nggak tahu dia pacarannya dulu gimana, apakah nggak. Padahal menurut saya ya, mayoritas dari kita seneng kalau asal pasangannya yang pegang ya. Nah, bagaimana kita bisa intim? Tolong jaga jarak ya. Jangan sentuh, don't touch me, don't touch. Itu kayaknya agak sulit ya mau intim tanpa, jadi nggak boleh sentuh ya, kan susah, ya kan. Jadi menurut saya ya, keintiman ya ada yang salah satunya dengan bahasa sentuhan, ada satunya dengan bahasa. Nah, ada orang-orang yang bilang begini, udahlah, yang penting fakta aja kamu tidak berkhianat sama saya gitu. Yang penting kamu kerja yang bagus, itu saya udah merasa disayang. Berarti memang bisa lebih dari satu. Yeah. Bisa lebih dari satu. Jadi saudara jangan putus asa ya, kalau bahwa mungkin aku tidak seperti itu, tapi kan ada yang lainnya.
Nah, saya nggak tahu ya, saya belum pernah menemukan kasus saudara nggak cocok sama 5-5-nya. Nah, itu saya belum pernah ya. Saya nggak mau 5-5-nya Pak. Saya nggak tahu, mungkin sudah punya yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini Gary Chapman yang meneliti bahwa masing-masing kita minimal. Karena begini, Tuhan pun mengungkapkannya dengan bahasa yang seperti itu. Aku memandikan, keren. Itu ekspresi Tuhan loh. Masih ingat nggak waktu Adam diberikan Hawa oleh Tuhan? Setelah dioperasi itu, setelah ditutup, tulang rusuknya diambil terus ditutup, ya kan? Lalu dibangun Hawa, lalu diberikan. Mau tahu ekspresinya Adam seperti apa sama Tuhan? Ayo, masih ingat? Ayo ibu yang baju merah tadi, ayo, baju hijau, ayo. Bu, ekspresinya apa bu? Masih ingat ya? Tersenyum. Kata-katanya apa bu? Inilah tulang dari tulangku. Saya setuju sama ibu. Pasti Adam tersenyum. Inilah tulang dari tulang. Nggak mau. Ini tulangku? Ini? Ini dagingku? Nggak mungkin, saudara. Itu kalimatannya namanya. Nggak mungkin. Jadi dan saya yakin, saudara, itu ungkapan kebahagiaan. Jadi orang orang intim tuh harus ngomong. Susah kalau nggak ngomong. Makanya tadi verbal, yang kedua non verbal. Jadi ini menutup, membuka peluang buat orang yang banyak ngomong tapi sebetulnya dia pengkhianat. Nah, dia harus diberi kesempatan yang kedua, gitu. Nah, saya rasa, saudaraku, ini memang mesti dilatih. Ini mesti dilatih karena menurut saya pernah ketemu satu ibu yang judesnya minta ampun menurut saya itu. Tapi saya tanya sama dia, Bu, ibu merasa dikasihi dengan cara bagaimana oleh suamimu? Ya, kalau aku dibilangin I love you. Si Judas ini dibilangin I love you. Gimana caranya bu, suami ngomong I love you? Diam kau! Tapi enggak, saudaraku. Orang Judas pun suka disayang dengan kata-kata. Jadi menurut saya, kita nih salah satu dari 5, tapi bisa mungkin 2, bisa mungkin 3. Menurut saya seperti itu. Jadi setiap orang bisa punya lebih dari 1, tapi tidak akan kurang dari 1. Sepakat ya Pak? Oke, ini kelihatannya tegang. Bapak Ibu silakan minum palpinya. Ini disediakan gratis buat Bapak Ibu oleh panitia. Dengan catatan tidak boleh dibawa pulang Pak, Bu. Pak, iya. Pak David, mereka tegang karena palpinya udah habis. Itu maksudnya. Jadi mohon Bapak Ibu, palpinya bisa diminum sambil dinikmati palpinya. Dan tadi pesan sponsor, mohon tidak dibawa pulang. Kalau mau dibawa pulang, isinya saja. Botolnya jangan dibawa pulang. Karena botol palpi itu akan dipakai untuk pohon Natal. Tepuk tangan buat panitia Pak, luar biasa. Hebat. Perlu berapa ribu botol palpi? Siapa yang belinya? Berapa ribu gitu, perlu botol palpi warna hijau lagi ya. Jadi itu Bapak Ibu tolong jangan dibawa pulang ya Pak, Bu. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Nathanael. Nah, untuk meningkatkan keintiman tadi, keharmonisan yang baik, tapi sementara suami atau istri sibuk dengan BBM atau media sosial yang lain gitu ya, jadi asik sendiri gitu, istilahnya autis sendiri gitu ya Pak, Bu. Dan ini juga jadi penghambat komunikasi. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Ini bagus banget ya. Jadi saya setuju. Makanya lain kali saya punya ide sekarang. Saya di gereja saya sendiri, saya khotbah tidak lama. Saya cuma 20 menit, sesudah itu kita tanya jawab sesuai topik. Jadi ini bagus sekali. Iya, saudara tahu nggak? Teknologi itu jelas kita perlukan, kita butuhkan, dan itu bagus banget. Dan itu penggenapan firman. Sebelum Tuhan Yesus datang, itu ilmu pengetahuan akan lumer dan hebat. Tapi satu sisi, khususnya untuk yang tadi sarana komunikasi, entah itu BB atau apapun itu, BBM bisa membuat yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jadi jauh justru. Jadi menurut saya kalau saudara baca di 2 Petrus pasal berapa itu? Tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Jadi menyikapi pengetahuan mesti perlu penguasaan diri. Jadi aku pikir gunakanlah BB seperlunya saja ya. Mungkin kita mesti kuasai diri kali untuk menggunakan teknologi menurut saya. Karena itu bisa jadi sarana pemisah. Bisa jadi, apalagi
saudara seperti sekarang ini ya, Alkitab saya sendiri memang pakai Alkitab elektronik, saudaraku ya. Jadi menurut saya ada positifnya, ada negatifnya, tergantung para pemakainya. Menurut saya itu aja sih. Jadi kalau dihubungkan dengan apakah bisa mengganggu hubungan dengan pasangan, asal saudara tahu kasus-kasus yang pernah saya layani. Ambil contoh perselingkuhan, terjadinya hubungan-hubungan yang tidak baik, itu bisa melalui sarana-sarana yang ada di tangan saudara. Jadi sekarang nih pilihannya ada di tangan saudara, gunakanlah dengan bijaksana dan milikilah penguasaan diri. Cuma itu aja sih sebenarnya. Oke, baik. Pak, ini ada pertanyaan. Hal-hal apa saja yang menjadi pagar, Pak, agar ada kedamaian dalam keluarga? Ini sebetulnya bukan khotbah saya yang baru, itu beberapa waktu saya masih ingat, karena semua saya khotbah itu saya punya catatan, dan di tempat ini saya sudah uraikan tentang pagar. Nah, kalau saudara baca di dalam Amsal ya, pasal 28 ayat berapa gitu, itu pembuat batas, pembuat pagar itu adalah bapak. Halo, bapak-bapak. Pria, pembuat batas tuh bapak, ayah. Nah, jadi peran pertama seorang ayah di dalam rumah membuat batas itu sangat penting sekali. Kenapa ayah? Kenapa bapak? Karena bapak itu kepala keluarga. Dia itu sumber. Dia mesti tampil berdiri sebagai seseorang yang, makanya saudara tahu nggak? Adam tuh berdosa. Kenapa sih? Dosanya Adam di mana? Padahal yang makan buah adalah Hawa. Dosanya Adam adalah dia diam. Dia diam. Dia tidak bikin pagar. Saya mau tanya sama saudara. Saudara tahu nggak? Kenapa ada ular di Taman Eden? Udah PR aja sini, PR aja. Kenapa ada ular di Taman Eden? Ular itu binatang najis yang tidak boleh masuk di Taman Eden. Baca Imamat nanti. Jadi sebetulnya waktu Tuhan menciptakan, saudaraku, ya, waktu menciptakan bumi ini, saudara tahu nggak, Kejadian pasal 1 itu seharusnya ya, itu dibedakan dengan Taman Eden yang dibuat oleh Tuhan secara khusus untuk Adam dan Hawa. Semua binatang-binatang itu harusnya ada di luar taman. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Tapi bagaimana ular bisa masuk ke taman? Sampai akhirnya ular ini dia bisa ganggu si Hawa. Kesalahan Adam, dia tidak membuat batas. Dia tidak membuat pagar. Jadi pembuat pagar adalah pria. Nah, pagar apa? Saya percaya pagar terbaik adalah the word of God. Batas terbaik adalah firman kebenaran. Nah, itu sebabnya pria harus tahu firman. Pria harus punya firman. Pria harus mempraktekkan firman. Saudaraku. Nah, ini khusus tentunya pelajaran pria-pria. Makanya pria, adakah batas-batas kehidupan itu terlihat dalam hidupmu? Kalau suami saja nggak punya batas, ditiru sama anak. Yang paling anak tidak suka dalam hidup suami istri itu apa, tahu nggak? Kemunafikan dari seorang ayah. Itu paling nggak suka. Nah, makanya begitu lihat bapak munafik, anak langsung bilang ini di hatinya, oke, aku tangkap satu poin ini. Penting sekali, karena anak tidak selalu mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Anak selalu meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya. Itu sebabnya kalau bicara batas, dimulai dari bapak, karena bapak itu pembuat batas. Menurut saya itu, batasnya apa saja? Banyak, saudara. Bapak harus ngajari tentang bagaimana keluarga dibawa kepada Tuhan dalam doa. Apakah bapak-bapak berdoa? Apakah bapak mengajak istri dan anak-anak berdoa? Karena kalau tidak berdoa, dosa akan masuk. Ya kan? Yang kedua, apakah bapak menjadi pelayan di dalam keluarga dengan cara apa? Sederhana, mendengarkan istri dan anak-anak. Nah, itu pagar itu. Kenapa anak-anak lebih suka? Bahkan kenapa anak-anak hari ini kena narkoba? Karena bapak nggak dengar, bapak nggak punya waktu buat anaknya. Jadi menurut saya itu udah batas. Nah, kalau diterangin terus, pertanyaan yang lain jadi bisa dijawab. Ya. Saya harus punya batas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Panitia kira-kira sampai jam berapa? Karena ini 8:30. Ya, cukup ya, Bapak Ibu ya. Karena kita masih ada acara lain. Ada beberapa pertanyaan yang memang belum disampaikan, Pak. Seperti
kalau sedang marah bagaimana cara mengatasinya, apalagi Wah, itu suka saya itu. Oh, suka, Pak. Pertanyaan begini tuh senang itu. Tapi saudara pikir saya akan jawab sekarang? Tidak. Ya. Ya. Kalau mau undang saya lagi ya. Oke, sebentar, izinkan saya ngomong. Ini penting sekali, saudara. Saya merasa saya sudah dekat dengan saudara. Ini saudara bukan orang asing buat saya, seperti keluarga buat saya. Nah, begini, saudara. Persoalan utama dalam pernikahan itu sebetulnya sederhana sih. Ketidakdewasaan. Coba pikirkan. Karena begini, nah, saudara mesti tahu dulu, apa sih definisi pernikahan bahagia? Pernikahan bahagia itu definisinya apa? Bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai mitra. Nah, ingat itu. Bersatunya seorang dengan seorang sebagai mitra ya. Jadi pasangan tuh mitra loh, bukan pembantu. Tapi mitra. Kalau saudara baca di Alkitab, perempuan itu penolong. Penolong itu ditulis dengan kata helpmeet, bukan helper. Kalau helper tuh yang di pasar tuh, sini lu angkatin barang gue. Nah, itu helper itu, saudara. Nah, kalau helpmate itu beda, ada hubungannya dengan soulmate, dengan bagian belahan jiwa. Itu lain itu, saudara. Itu beda itu. Nah, jadi menurut saya begini, pernikahan yang sehat adalah bersatunya seorang dengan seorang sebagai mitra, di mana keduanya sama-sama matang. Nah, ini sama-sama matang dalam 4 aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama, mental, gambar diri, identitas, dan emosi. Saya ulang, mental, gambar diri, identitas, dan emosi. Nah, nerangin ini kan 4 session. Nah, tadi pertanyaannya soal marah-marah kan? Itu dijawabnya di emosi. Kita jujur ya, kenapa kita nggak bisa tahan emosi? Gampang, kita nggak dewasa. Hanya orang dewasa. Nah, sekarang definisi kedewasaan apa? Definisi kedewasaan adalah matangnya seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi 4 tadi. Mental, gambar diri, identitas, dan emosi. Nah, ada berita baiknya gini. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kedewasaan. Artinya begini, semakin dewasa seseorang, semakin bahagia pernikahan orang itu. Ya. Amin. Jadi jangan khawatir. Masih ada kesempatan bahagia nggak? Masih. Kapan? Bertumbuh dalam kedewasaan. Nah, ini sesi-sesi bagus sebenarnya yang saya bisa sampaikan. Cuma karena malam ini kita batasi dengan yang namanya intimacy. Saudara jangan anggap enteng keintiman ya. Maaf ya. Kasus perselingkuhan terjadi. Saudara mesti tahu, perceraian terjadi tidak dalam 1 malam. Itu bisa dimulai dari mana? Ingat ya, orang kesandung itu bukan sama gunung yang besar. Orang kepleset itu bukan sama, ada yang mau kesini, kamu kok terlambat? Aku kepleset. Kepleset apa? Aku kena ada tronton parkir ya, aku kepleset. Itu bukan kepleset, saudaraku ya. Kepleset tuh sama pasir gitu ya. Kesandung tuh sama kerikil, bukan sama besi beton. Itu nangkep ya, saudara. Kenapa terjadi perselingkuhan? Dimulai dari tadi, berkurangnya keintiman. Keintiman dari yang 5 tadi. Makanya saya tawarkan yang terakhir itu 3 hal, Pak. Ini saya harus sampaikan. Kita tutup habis ini, tapi 3 hal. Bagaimana meningkatkan keintiman? Yang pertama, saudara. Yang pertama ya, begini. Untuk segala sesuatunya, gini. Segala sesuatu yang didiamkan itu akan cenderung menurun. Itu 1. Saya ulang. Segala sesuatu yang didiamkan akan cenderung menurun. Saudara punya rumah mahal, juta-jutaan, miliar, coba diamkan. Menurun. Rusak. Rumah yang ditinggalin orang sama nggak ditinggalin orang, beda nggak? Beda. Saudara punya taman, saya punya kawan tamannya, jutaan saudaraku, puluhan juta, bisa miliar saudaraku. Coba didiamin. Segala sesuatu yang didiamkan akan cenderung menurun. Taman itu akan rusak. Setuju? Sama. Hubungan suami istri, coba didiamin. Istri ngomong diamin aja. Suami ngomong diamin, coba rusak lama-lama. Karena communication is the basic of life. Komunikasi itu dasar daripada kehidupan. Mau bangun kehidupan, bangun komunikasi. Mau hancurkan kehidupan, hancurkan komunikasi. Oke, yang kedua, untuk segala sesuatu tetap sama. Sekarang nih, saya sama istri sudah harmonis ya. Untuk sama harmonisnya, kualitasnya kayak begini, gampang. Lakukan yang namanya tadi, perawatan. Coba katakan bersama saya apa? Perawatan. Dirawat aja, dirawat. Telepon sehari sekali. Kalau dia kerja long distance, jarak jauh, telepon sehari 2 kali mungkin. Dirawat aja. Terus kemudian ajakin dating, makan bersama. Ngerti nggak? Dirawat, itu namanya rawat. Itu akan menjadi sama. Tapi saya mau bilang sama saudara, keluarga Kristen jangan mau sama.
Apa dong? Meningkat. Nah, bagaimana untuk meningkat eksponensial? Yang ketiga, yang pertama, segala sesuatu yang didiamkan cenderung menurun. Yang kedua, untuk tetap sama cukup dengan yang namanya apa tadi? Perawatan. Tapi yang ketiga, untuk meningkat, apa saudara? Dibutuhkan satu, investasi. Untuk deeper intimacy, investasi dong. Beliin nano. Istriku pakai nano. Kasih kawat gigi. Belum, ntar bulan depan saya kasihin kawat gigi. Kasih contoh-contoh yang gampang, ngerti nggak maksud saya? Ya, jangan ada suami pelit, istrinya nggak boleh bedakan, nggak boleh, udah pakai lumpur aja. Nah itu kan yang keterlaluan, saudaraku ya. Nah, kita harus menaruh yang namanya apa? Investasi. Ingat nggak? Kenapa hari ini terjadi, saudara, sorry ya, hari ini terjadi yang namanya perubahan hubungan yang drastis loh. Hari-hari ini anak-anak muda di Amerika nggak suka kawin, nggak mau menikah. Kenapa? Mereka lebih suka dating, lebih suka pacaran, dan akhirnya ngerusak hubungan. Kenapa? Karena waktu pacaran tuh orang tuh rasa dia tuh di pasangannya memberikan investasi buat dia. Coba lihat waktu pacaran, bener nggak? Wah sayang, mau makan di mana? Coba udah kawin. Gak usah lah, sini aja lah, udahlah, sini aja lah ya, kita ngirit ya. Sampai hari ulang tahun aja lupa. Berapa banyak istri-istri tuh bangun pagi tuh udah sampai ngelagu dia. Berisik lu, diam katanya. Nah, udah mandi terus dia pakai lagu lagi. Apa sih? Suaminya nggak peka. Aku ngerti nggak soalku? Akhirnya terakhirnya istrinya ngomong, papa masa nggak inget sih? Apaan sih? Gue ulang tahun. Oh, sebenarnya nggak lupa. Lebay, biasa jurus dewa mabok keluar soalku. Ngerti maksudnya ya? Kenapa? Kita udah nggak investasi buat pasangan. Ayo jujur, investasinya buat siapa? Waktu aja, buat kerja terus, waktu buat temen, waktu buat main golf, waktu buat lihat. Padahal saya tutup nih. Kalau saudara menikah umur 30 tahun, saya mau tanya, umur saudara sampai berapa sih? Firman Tuhan bilang 70 atau 80. Kalau saudara kuat sampai 70 tahun saja, kalau umur 30 tahun menikah, berarti berapa lama dengan pasangan saudara? 40 tahun. Kalau 40 tahun tuh maaf ya, cuma 40 kali Natalan bersama. Benar? 40 kali memperingatkan hari ulang tahun pernikahan, cuma 40 kali, dan 40 kali itu sedikit. Makanya celebrate your days. Rayain dong. Turun dari tangga gandeng. Anda nggak tahu kapan engkau terakhir bersama pasanganmu. Otot kepleset. Gak ada yang tahu, nobody knows. Benar saya ngomong sungguhan saudaraku. Makanya rayakan, nikmati senyumannya. Saya kasih ilustrasi terakhir ya, sebelum saya serahkan mimbar ini. Dengar ya. Orang makan tuh belum tentu makan. Betul. Orang mandi belum tentu mandi. Orang menikah belum tentu menikah. Menurut saudara orang yang ada di sampingmu itu milikmu? Belum tentu juga. Emang dia ngerasa begitu? Coba tanya dulu sama dia, kamu ngerasa punya gue? Jangan-jangan dia bilang, enggak, siapa yang bilang gue merasa punya? Enggak, gue nggak rasa. Itu jangan-jangan menurut saudara aja. Artinya apa? Nggak gampang bangun hubungan. Betul nggak yang saya ngomong? Siapa yang bilang betul itu? Hah? Nah, kok malah kamu sayang? Sayang, kamu jangan bilang betul. Tolong jangan bilang betul. Saudara, kita masuk tahun keberapa sayang? 29 tahun sayang. Bagaimana mungkin kita berpisah, sayang? Sulit rasanya saya tidak bersama dengan dia, saudaraku. Aduh, kita sudah melewati semua badai. Berapa banyak, saudaraku, yang ingin menghancurkan hubungan ini. Aduh, nggak sempat waktunya. Cuma saya mau bilang sama saudara, ingat, kalau pernikahan bisa dihancurkan, gereja bisa dikalahkan. Saya tutup saja ya. Kalau saudara, saya mau tanya sama saudara, kalau saya cerai sama istri saya, seandainya nih, saya cerai sama istri saya, saya masih bisa berdiri di sini? Masih bisa? Saudara, haleluya, Tuhan baik, amin. Tuhan baik, haleluya. Bisa saya ngomong gitu? Kalau saya cerai sama istri saya bisa? Haleluya, Tuhan baik, amin. Karena Tuhan baik saya cerai, haleluya. Tuhan baik, haleluya. Gak bisa, nangkep gak? Gimana saudara bisa dengar omongan saya? Bahwa kalau saya bilang Tuhan baik tuh, saudara ngerasa benar Tuhan tuh baik. Karena saya masih bersama dengan dia. Nangkep? Iya.
Makanya keluarga itu nomor satu. Karena keluarga itu penting, setan mau hancurkan. Mau hancurkan. Mau hancurkan. Saudara jangan bilang gini, oh Pak, mana mungkin Pak saya diserang Pak, mana mungkin Bapak lihat aja kan, perut saya udah gendut begini Pak, siapa yang suka Pak? Justru perut gendut itu enak di itik. Saudara jangan bilang, wah mana mungkin Pak perut aja udah gendut gini, kepala saya udah tipis gini Pak, siapa yang... Jangan menghina rambutmu yang tipis. Saudara mesti ngerti ya, pelek mobil yang mahal itu lingkarannya besar, bannya tipis. Nah itu mahal saudara. Ya. Malah saya lihat di sini ada yang cuma velgnya saja, itu lebih mahal lagi ya. Enggak guyon. Kalau nggak guyon nggak enak saudaraku. Saya tutup sama satu konseling yang pernah kita layani dengan istri saya. Ini bicara keintiman. Maksud saya gini loh, enggak semua orang mahir bangun keintiman. Jangan kaget kalau satu kali pasanganmu berselingkuh. Kasus perselingkuhan antara sopir dengan istri majikan itu gara-gara apa coba? Sopirnya ngejawab kalau majikannya ngomong. Sopir kalau coba lihat nyopir, tolong antar ke sini ya, iyanya. Kamu antar sini, iyanya. Nggak pernah ngelawan, iyanya. Akhirnya jatuh cinta sama si iyanya ini saudaraku. Pikirkan, makanya perhatikan komunikasi itu. Saya tutup saudaraku. Satu kali istri saya ngobrol sama satu ibu, suaminya saya layani, istri saya yang layani. Ini hitam di atas putih saudaraku. Tapi kan saya nggak sebut nama. Saudara ambil maknanya saja. Satu kali istrinya nangis cerita sama istri saya. Istri saya cerita sama saya. Saya terus terang ketawa saudara. Saudara jangan ketawa ya. Kalau saya ketawa saudara. Jadi satu kali ini suaminya bilang begini sama istrinya. Saudara tahu nggak? Suaminya kalau mau bercinta, making love, mau eng-eng, hayang begitu tuh, saudaraku, ngerti ya? Itu tahu nggak dia ngomong sama istrinya gimana? Mah, jangan lupa ya. Apa? Nanti malam gua mau naikin lo. Saudara, masa orang mau begitu, ngomongnya begitu? Mah, jangan lupa ya. Nanti malam saya mau naikin kamu. Itu emang kuda apa, saudara? Itu istrinya sampai nangis, saudara. Betul ya sayangnya? Sampai nangis. Istri saya ikut nangis lagi. Saya bilang, kamu ngapain ikut nangis? Enggak, maksudnya ikut merasakan. Saya bilang ketawa harusnya. Kamu bilangin sama istrinya, jangan dianggap serius, bilang aja, kamu mau naikin saya berapa rit? Kan gitu saudaraku ya. Mau 3 putaran, 4 putaran, kan gitu. Dari sini saya belajar apa? Tidak banyak orang romantis. Coba, pernah ketemu nggak ada orang gandengan tangan nih? Seorang wanita kan biasa natural ya, mau gandengan, mau nyebrang tuh pasti cari laki dong, cari suaminya gandeng, itu udah biasa tuh. Ini ada laki-laki sudah Gus, istrinya mau nyebrang, dia pegang tangan suaminya. Mau tahu nggak suaminya bilang apa? Nggak dewasa. Loh, apa hubungannya nyebrang jalan sama kedewasaan? Saya mau tanya sama saudara. Tapi ini fakta real, saudara, fakta real. Hari ini dengar baik, Tuhan mau kita lebih intim dengan pasangan. Kenapa saudaraku? Supaya celahnya nggak masuk. Tangan tuh kalau udah kuat begini, nggak ada bisa celah masuk. Perselingkuhan terjadi karena apa? Karena renggang. Saudara mau hidup pasangan, hidup keluarga saudara diwarnai dengan keintiman yang manis? Amin. Ya, yuk saya kembalikan. Sudah selesai. Oke, baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, malam ini super sekali ya. Ya, Tuhan mau kita semua membangun hubungan intim dengan pasangan kita masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, nanti dengan hormat Ibu Lucian akan berdoa.